Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Auditing dan Pemeriksaan Perpajakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Aram Putri Windarti dengan NIM 2361 dari kelas H1 Prodi D3 Perpajakan. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai PMK terbaru terkait pemeriksaan pajak yang akan kita bahas kali ini. Nah, dalam pemeriksaan pajak ini yang dibahas kali ini ada apa saja yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak seperti itu. Untuk yang pertama ada agenda atau subbab yang akan kita bahas dari presentasi kali ini, itu ada ketentuan umum pemeriksaan, lalu kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan juga kriteria pemeriksaan, lalu ada juga standar pemeriksaan, dan yang terakhir ada jangka waktu pemeriksaan. Nah, yang pertama ini ada ketentuan umum dari pemeriksaan pajakan. Pemeriksaan pajak itu adalah kegiatan yang menghimpun atau mengolah suatu data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi standar pemeriksaan sendiri adalah acuan yang digunakan oleh pemeriksa pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak itu sendiri. Nah, standar pemeriksaan itu ada 3, yaitu standar umum pemeriksaan, lalu ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Jadi standar umum pemeriksaan itu ialah standar yang bersifat pribadi dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pihak pemeriksa pajak. Hal ini mengacu pada pasal 5 ayat 3 PMK 15/2025 tentang standar umum pemeriksaan tersebut. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu terkait dengan pemeriksa pajak. Nah, pemeriksa pajak sendiri itu harus pegawai sipil yang bekerja atau berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diberi tugas atau wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksa pajak ini tidak boleh semena-mena atau langsung ditunjuk tanpa kualifikasi tertentu. Nah, dari hal itu adanya standar pemeriksaan, yaitu pertama harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis dan juga harus memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Kemudian yang kedua harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak. Jadi sifatnya atau kode etik dalam pemeriksaan pajak itu harus independen, tidak boleh dipengaruhi oleh suatu hal dari kondisi ataupun situasi dari yang diperiksa tadi, entah perusahaan, orang pribadi maupun badan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adanya pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi hal ini dilakukan saat DJP itu akan melakukan pemeriksaan perdana atau pertama kali, dan DJP itu sudah men-tracking atau mencari suatu hal yang dapat diulik dari laporan keuangan itu. Nah, di laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu terindikasi atau diduga telah terjadi atau ada tindak pidana di dalamnya ataupun sengketa seperti itu. Nah, kemudian setelah pemeriksaan bukti permulaan ini diterbitkan LHP kan, sudah diterbitkan LHP atau SKP seperti itu. Nah, SKP ini dapat diaudit kembali ketika ada temuan dari DJP yang mengindikasikan ada temuan ulang atau temuan baru dari pemeriksaan sebelumnya. Nah, itu ada pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang ini dilakukan terhadap wajib pajak setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan atau dari hasil pemeriksaan sebelumnya berdasarkan jenis atau masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Jadi saat diaudit itu kan
di audit perdana atau pertama kali itu kan sudah mendapatkan LHP. Dan dari LHP itu pemeriksa pajak itu menemukan indikasi-indikasi baru dari temuannya. Jadi setelah diaudit ada temuan, kemudian diaudit lagi ketemuan itu. Nah, dari pemeriksaan ulang sendiri itu DJP menemukan suatu hal yang mengindikasikan adanya tindak pidana atau manipulasi atau lain hal yang mencurigakan dari suatu temuannya, seperti itu. Makanya diaudit ulang atau diperiksa ulang. Kemudian next slide, ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Nah, untuk kewenangan serta tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan sendiri adalah kewenangan pemeriksaan itu sesuai dengan pasal 29 ayat 1 KUP, yakni yang mengatur Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak atau untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti itu. Nah, tujuan dari pemeriksaan tadi sudah disebutkan dalam kewenangan pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban suatu perpajakan dari wajib pajak. Lalu yang kedua, ada tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Kemudian untuk ruang lingkup pemeriksaan itu meliputi beberapa objek dari perpajakan itu sendiri. Jadi ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ada juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau bea materai, pajak bumi dan bangunan, atau pajak lainnya yang sudah diadministrasikan oleh DJP, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pemeriksaan. Nah, jenis-jenis pemeriksaan sendiri itu menurut PMK 15 tahun 2025 ada 3. Ada pemeriksaan lengkap, ada juga pemeriksaan terfokus, ada juga pemeriksaan spesifik. Nah, pemeriksaan lengkap sendiri adalah pemeriksaan yang jenis pemeriksaannya paling komprehensif atau paling lengkap, yang mana dalam pemeriksaan ini itu seluruh aspek dari perpajakan atau pos-pos ataupun akun-akun yang dalam SPT itu diaudit semua. Jadi dalam 1 tahun pajak itu kan kita akan melaporkan SPT. Nah, SPT itu tadi melaporkan beberapa hal, beberapa perpajakan dari yang kita peroleh selama 1 tahun ke belakang. Nah, itu akan diuji secara mendalam dan tidak ada yang akan dilewatkan. Nah, hal ini terjadi saat wajib pajak itu melaporkan rugi fiskal. Yang kedua, adanya pengajuan restitusi, dan DJP ingin menguji kepatuhan secara menyeluruh. Jadi bisa saja dengan adanya tujuan lain, yaitu seperti mengajukan restitusi dan semacamnya, atau DJP ingin melakukan pengujian sendiri atas kepatuhan secara menyeluruh oleh wajib pajak itu sendiri. Dan kemudian ada pemeriksaan terfokus, yaitu pemeriksaan yang hanya menguji satu atau beberapa pos dalam surat pemberitahuan ataupun SPT. Dan objek dari pajak terfokus ini biasanya itu beberapa pos aja, seperti biaya promosi, terus transaksi dengan suatu pihak terkait, atau pengakuan pendapatan. Yang membedakan dari pemeriksaan terfokus sendiri adalah kedalaman pengujiannya. Jadi meski hanya fokus ke beberapa pos, itu pemeriksa akan menggali informasi secara lebih detail dan menyeluruh. Nah, untuk bisa mengajukan atau melakukan pemeriksaan terfokus itu ada yang harus diserahkan oleh pemeriksa pajak. Di antaranya adalah TOR yang berisi daftar item yang akan diterima, yang akan diperiksa nantinya. Kemudian pemeriksa ini tidak boleh meminta dokumen di luar TOR. Jadi ada TOR ini sebagai perjanjian dari wajib pajak dan juga pemeriksa pajak. Jadi kalau semisal DJP atau pemeriksa ini meminta hal yang di luar dari kesepakatan TOR atau di luar dari objek yang disampaikan oleh TOR, itu tidak boleh diserahkan atau tidak boleh diminta oleh pemeriksa pajak itu sendiri. Nah, wajib pajak juga harus atau boleh menolaknya karena tidak ada di dalam TOR itu tadi. Nah, jika
DJP itu tadi menemukan adanya indikasi lain atau indikasi di pajak atau dalam pos lain, itu harus memperbarui tornya. Kemudian ada pemeriksaan spesifik. Nah, pemeriksaan spesifik ini hanya menguji untuk satu atau beberapa pos saja, tapi pengujiannya itu bersifat sederhana, tidak sedalam pemeriksaan terfokus. Nah, pemeriksaan spesifik ini dilakukan saat DJP itu sudah memiliki data konkret tentang potensi pelanggaran, seperti contohnya saja faktur pajak yang tidak dilaporkan, kemudian adanya bukti potong yang sudah dipotong tapi belum disetorkan, terus adanya data dari konfirmasi negatif. Nah, itu di pemeriksaan spesifik ini sebenarnya DJP itu sudah memiliki data konkret dari apa yang akan diperiksa itu tadi. Jadi pemeriksaannya itu terbilang cukup cepat dari pemeriksaan terfokus ataupun pemeriksaan lengkap seperti itu. Selanjutnya ada kriteria pemeriksaan, yaitu tentang menguji kepatuhan. Nah, wajib pajak ini akan diperiksa saat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian adanya penyampaian surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi seperti itu. Kemudian adanya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Lalu ada perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Kemudian ada penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi kalau semisal wajib pajak itu melakukan, misal ada dua perusahaan yang digabungkan atau mekar atau likuidasi, itu DJP perlu mengaudit dari laporan-laporan keuangan atas perusahaan itu tadi. Kemudian ada PKP yang tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau JKP, atau ekspor kena pajak atau jasa yang telah diberikan seperti itu. Kemudian wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan resiko kepatuhan wajib pajak. Nah, ada juga terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang atau tidak dibayar. Nah, seperti yang pemeriksaan spesifik tadi, itu DJP bisa melakukan pemeriksaan spesifik saat adanya data konkret yang menyebabkan pajak terutang yang tadi. Kemudian wajib pajak itu tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak. Lalu terdapat indikasi jumlah pajak PBB yang terutang lebih besar dari yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Nah, untuk kriteria pemeriksaan tujuan lain itu DJP bisa melakukan pengauditan saat wajib pajak itu memberikan nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Lalu penghapusan nomor pokok wajib pajak, ada juga pengukuhan PKP secara jabatan, lalu ada pencabutan pengukuhan PKP dan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Lalu ada beberapa hal lain yang terkait dengan perpajakan lainnya, seperti pencocokan data atau alat keterangan, lalu penetapan wajib pajak pemberi kerja yang berlokasi di suatu daerah tertentu, atau penyelesaian penagihan pajak. Jadi DJP itu tidak memeriksa hanya karena menguji kepatuhan saja, bisa saja karena tujuan lain, seperti wajib pajak itu ingin menghapus atau tiba-tiba melakukan pencabutan pengukuhan seperti itu. Jadi kalau semisal tidak diaudit kan juga akan memberikan indikasi-indikasi lain bahwa kepatuhan dari PKP itu atau wajib pajak itu tidak terpenuhi seperti itu. Selanjutnya ini ada kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain bagian kedua, yaitu terkait penetapan penambahan jangka waktu kompensasi, kemudian pemenuhan pertukaran informasi, penyelesaian prosedur persetujuan bersama, kemudian ada penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer, dan undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan. Kemudian ada pengujian fasilitas pajakan yang telah diberikan dan atau lainnya seperti itu.
Kemudian di pembahasan ketiga ada standar pemeriksaan. Jadi standar pemeriksaan yang seperti saya singgung di bagian pertama tadi, ada standar umum, ada standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Jadi standar pemeriksaan ini sudah ditetapkan di PMK 15 tahun 2025 mengenai beberapa standar yang harus dipatuhi oleh pemeriksa pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Nah, untuk standar umum sendiri, pemeriksa pajak itu harus mendapatkan pendidikan yang cukup atau pelatihan teknis yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai pemeriksa pajak atau dilantik menjadi pemeriksa pajak, seperti itu. Kemudian pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas, di mana pemeriksa pajak itu tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh atas kondisi atau situasi dari wajib pajak itu sendiri atau perusahaan yang akan diaudit, seperti itu, karena menyangkut masalah kode etik. Kemudian ada standar pelaksanaan, yaitu meliputi 5 hal. Ada persiapan yang harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kemudian pengujian berdasarkan metode teknik pemeriksaan, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pelaksanaan di kantor DJP atau tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Kemudian ada dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan. Di standar pelaksanaan ini harus berdasarkan pada tujuan pemeriksaan, yaitu untuk yang pertama biasanya kan DJP akan melakukan audit plan. Nah, di audit plan itu tadi bisa melakukan pengujian berdasarkan metode atau teknik, dan dari metode atau teknik itu bisa dijelaskan pada saat melakukan audit plan, seperti itu. Kemudian hasil temuan itu harus berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, jadi tidak boleh dimanipulasi atau tidak boleh sewaktu-waktu kayak diubah-ubah, seperti itu. Jadi harus ada buktinya untuk auditor itu bisa menjelaskan, oh ini loh ada indikasinya, seperti itu. Nah, kemudian adanya dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan ini akan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Nanti akan diinformasikan ulang atau disusun dalam laporan hasil pemeriksaan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada standar pelaporan. Nah, standar pelaporan ini ada 2 hal, yaitu laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan, lalu laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan atau usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Jadi, standar pelaporan ini harus memuat kertas kerja pemeriksaan. Jadi LHP dari suatu audit itu harus sesuai dengan apa yang didapat. Jadi tidak boleh dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa untuk membaguskan atau memberikan benefit lebih dari wajib pajak itu, kalau semisal ada beberapa indikasi kerugian atau kecurangan atau lain semacamnya. Jadi standar pelaporan LHP ini mengacu juga pada kode etik, seperti itu. Kemudian LHP juga harus memuat tentang hal-hal terkait pemeriksaan. Jadi kayak ada audit plan atau pengenalan profil wajib pajak, itu harus juga dimasukkan ke dalam LHP, seperti itu. Selanjutnya ada jangka waktu pemeriksaan, yaitu jangka waktu pemeriksaan ini ada jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan hasil pemeriksaan dan pelaporan. Kemudian ada jangka waktu pengujian, lalu ada jangka waktu pembahasan akhir, dan perhitungan jangka waktu. Nah, untuk yang pertama itu ada jangka waktu untuk pemeriksaan lengkap, yaitu selama 5 bulan. Nah, jangka waktu pemeriksaan sendiri itu ada diatur juga dalam PMK 15 tahun 2025, yaitu durasinya selama 5 bulan untuk proses pengujiannya, lalu ditambah 30 hari kerja untuk penyelesaian LHP-nya.
Kemudian dari pemeriksaan terfokus itu ada sekitar 3 bulan serta dapat diperpanjang hingga 4 bulan jika melibatkan suatu grup atau transfer pricing seperti itu. Kemudian pemeriksaan spesifik itu dilaksanakan saat 10 hari kerja setelah penerbitan SPHP. Nah, kemudian 10 hari kerja berikutnya itu adalah penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Durasi pemeriksaan secara umumnya dari pemeriksaan spesifik ini adalah 1 bulan, kecuali data konkret yang hanya 20 hari kerja total seperti itu. Nah, untuk jangka waktu pembahasan akhir itu adalah 30 hari sejak dimulainya penerbitan SPHP atau tanggapan SPHP. Nah, jadi mulai adanya SPHP, kemudian itu diberikan tanggapan SPHP oleh wajib pajak, lalu adanya pembahasan akhir sampai pembuatan laporan hasil pemeriksaan itu dilebihkan selama 30 hari. Kemudian ada perhitungan jangka waktu. Ini ada pengujian dan juga pembahasan. Pengujiannya itu dilakukan sejak surat pemberitahuan atau SP2 disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Lalu saat pembahasan akhir atau saat pelaporan itu sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal dari laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Kemudian ada jangka waktu pemeriksaan, yaitu perpanjangan pemeriksaan. Pada umumnya tidak ada perpanjangan, namun ada maksimal 4 bulan khusus dari pemeriksaan secara terfokus, yaitu maksimal 4 bulan ketika adanya audit grup usaha dan ketika adanya transfer pricing atau transaksi khusus yang terindikasi adanya rekayasa keuangan. Kemudian ada pemeriksaan spesifik atas data konkret itu 10 hari pengujian dan 10 hari pembahasan akhir. Kemudian untuk pemeriksaan tujuan lain itu juga dimaksimalkan selama 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan. Nah, untuk pemeriksaan tujuan lain ini tidak akan ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan. Jadi maksimal 4 bulan itu dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi kali ini. Kurangnya saya dalam presentasi kali ini saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mendengarkan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.